Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1603. Bab 1603, Boreal Sky Mountain Range. The Boreal Sky Mountain Range berdiri di wilayah barat laut Central Plains. Sangat mungkin bahwa itu banyak di benua saat ini tidak akrab dengan wilayah ini. Namun, itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua klan kuno. Ini karena tempat ini adalah tempat klan Hun dan Xiao bertempur saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh Central Plains. Ada medan perang kuno jauh di dalam pegunungan. Medan perang sangat luas dan biasanya ada banyak binatang ajaib yang ada. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, tampak agak sepi. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Monster sihir yang biasanya berkeliaran tanpa terkendali, benar-benar menghilang. Itu benar-benar mustahil untuk menemukan bahkan magical beast tunggal di medan perang besar ini. Adegan itu muncul seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang akan segera meledak di tempat ini. Swosh swosh, petik satu. Serangkaian suara angin deras yang keras tiba-tiba bergema di atas pegunungan, yang semua tidak hadir dari semua binatang mengaum. Orang bisa melihat sejumlah besar tokoh muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di medan perang kuno ini. Kita sudah sampai. Kaki Gu Yuan dengan lembut mendarat di tanah. Matanya menyapu medan perang ini yang telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Itu tidak terduga bahwa itu pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Telusuri pegunungan. Petik satu. Banyak ahli dari 3 marga bergegas ke depan setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat memberikan pegunungan ini pencarian singkat sebagai pencegahan terhadap setiap penyergapan yang dilakukan oleh klan Hun. Sepertinya klan Hun belum tiba. Yan Jin melangkah maju. Dia melihat medan perang kuno yang agak terpencil ini dan berkomentar. Gu Yuan mengangguk sedikit. Selain beberapa hewan sihir yang gemetar di bawah tekanan mereka, tidak ada tanda-tanda aura apapun dari para ahli dari klan Hun. Mereka dari aliansi Sky Mansion telah tiba. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum menyaksikan langit utara. Beberapa riak akrab samar-samar dipancarkan dari tempat itu. Semua orang melihat ke arah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun. Namun demikian, tidak ada yang meragukan kata-kata Xiao Yan saat ini. Selain Bu Yuan, sepertinya tidak ada orang lain yang dapat membandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan spiritual. Segera setelah semua orang memusatkan mata mereka, beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu, sesosok hitam sosok manusia bergegas dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dikerahkan oleh 3 marga. Sepertinya Sky Mansion Alliance benar-benar telah mengeluarkan semua kekuatannya. Kejutan melintas mata Yan Jin dan Lei Ying saat mereka melihat barisan yang luas dan kuat. Meskipun aliansi Sky Mansion mungkin lebih rendah daripada klan Yan dan Lei dalam hal elit, jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang menakutkan. Haha, sepertinya kita tidak terlambat. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya ada Kailin, dokter peri kecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur dari Piltover dan Old Man Shen Nong mengikutinya. Tampaknya Yao Lao memiliki yang lain telah sibuk merekrut orang tua ini, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan ketika tentara besar berkumpul. Leluhur dari Piltover dan Old Man Shen Nong dapat dianggap akrab dengan 3 marga. Mereka tentu sudah banyak bicara sekarang karena mereka bertemu. Xiao Chen, hanya sisi lain, hanya melirik mereka dari 3 marga sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen melirik Xiao Yan. Wajahnya yang tegas mengungkapkan senyuman saat dia bertanya. Xiao Yan juga menyeringai di hadapan keluarga ini, yang juga bisa dianggap leluhurnya. Dia mengangguk, namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini. Dia mengerti bahwa itu Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika yang pertama belajar tentang berita ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menyimpannya sementara sebuah rahasia. Sebuah aroma tiba-tiba menerkam sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Chen.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah dingin Kailin yang mempesona. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa kering setelah melihat cara Kailin yang agak dingin. Elder Sister Kailin, kami telah bertemu lagi. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Petik 1. Sun Er, yang berdiri di samping Xiao Yan, melihat Kailin perlahan berjalan mendekat. Riak muncul di matanya sebelum dia bertanya dengan senyum lembut. Wajah dingin Kailin mengungkapkan sedikit senyum setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Aye, dia baik-baik saja." Namun, dia meratapi bahwa itu orang tertentu absen dari rumah sepanjang waktu. Petik 1. Sun Er tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiao Yan di samping hanya bisa menggeleng tak berdaya. Sepertinya Kailin sedikit tidak senang bahwa itu dia telah hilang untuk waktu yang lama. "Apakah luka kamu sembuh?" Kailin meringkuk sedikit bibirnya setelah melihat cara Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba jauh lebih lembut. Meskipun dia sedikit marah dengan Xiao Yan karena tidak pulang ke rumah meski sedang terluka, pemikiran rasional masih mendominasi pikirannya. Perasaan itu hanyalah sesuatu yang biasanya dimiliki seorang wanita. "Aye, aku benar-benar pulih," Xiao Yan tersenyum. Dia segera menyapu pandangannya dan bertanya, "Bukankah aliansi takut seseorang menghancurkan fondasinya dengan begitu banyak ahlinya yang dikirim?" Petik 1. Yao Lao mengatakan bahwa ini sangat penting bagi kamu, jawab Kailin. Xiao Yan terkejut, jantungnya segera menjadi hangat. Dengan kedatangan tentara dari aliansi Sky Mansion di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih hidup. Selain itu, ada juga banyak ahli dari Central Plains di luar pegunungan yang telah tertarik karena kegiatan tersebut. Namun, mereka tidak berani melangkah ke pegunungan setelah tiba di Boreal Sky Mountain Range. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa itu aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran pada tingkat seperti itu, sangat mungkin bahwa itu mereka akan berakhir sekarat. Setelah interaksi singkat setelah pertemuan kedua belah pihak, semua orang sekali lagi menjadi berhati-hati. Penglihatan mereka tersebar di tempat itu dan mencakup seluruh Boreal Sky Mountain Range. Setiap kegiatan yang hadir akan segera umpan balik ke grup Xiao Yan. Waktu perlahan berlalu di tengah-tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiao Yan dan Gu Yuan, yang telah duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka mata mereka bersama. Suara rendah menyebabkan semua orang menjadi tegang tiba-tiba. Mereka telah datang. Bagian dalam gunung tiba-tiba mengungkapkan lapisan kabut hitam setelah suara kedua orang itu terdengar. Kabut hitam berlarut-larut di tempat itu. Akhirnya, itu berubah menjadi terowongan spasial yang sangat besar. Banyak aura seram, yang kuat melonjak darinya. Kabut hitam melonjak di langit dan langsung memotong sinar matahari. Segera, suhu di sekitarnya turun. Semacam aura gelap dan dingin menyebar. Haha, pegunungan langit boreal ini belum begitu hidup untuk waktu yang lama. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara. The Nihility Devouring Flame, 4 orang Holy Setan dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga muncul di belakang Hun Tiandi. Tampaknya klan Hun juga jelas menyadari pertempuran hari ini. Oleh karena itu, ia juga bermanuver dengan cukup banyak ahli. Hun Tiandi, kembalikan jade kuno dari 3 marga kami. Jika tidak, kami pasti akan menyerang Ryelgu kamu di masa depan. Petik 1. Lei Ying mengeluarkan teriakan dingin. Ekspresinya tenggelam setelah melihat Hun Tiandi muncul. Kehilangan giok kuno telah membuatnya sangat marah. Tentu saja, dia tidak bisa menahan amarah dalam hatinya sekarang setelah dia melihat pihak lain. Menyerang alam Hun. Mungkin tidak ada orang dengan kekuatan untuk melakukannya di dunia sekarang. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak di hadapan teriakan marah Lei Ying. Dia segera mengabaikan mantan karena matanya dilemparkan ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lemah, "Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu akan menggunakan batu giok kuno untuk menukarkan orang yang kamu inginkan atau kamu akan dengan paksa merebutnya?" Petik 1. Aku ingin bertemu ayah aku. Petik 1. Mata Xiao Yan tidak bergeser saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia segera melambaikan tangan dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Bunyi rantai segera terdengar. Setelah itu, sebuah penjara, yang terbentuk dari kabut hitam, muncul di langit. Ada sosok tua duduk di dalam.
Banyak rantai yang terjerat erat di sekitarnya seperti ular berbisa. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok tua itu saat penjara muncul. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Meskipun sedikit buram, darah yang mengalir dalam Xiao Yan segera mengatakan kepadanya bahwa itu sosok itu memang ayahnya, Xiao San. Dasawarsa telah berlalu. Kepala klan bersemangat tinggi dari belakang kemudian telah menjadi sosok tua berambut putih. Tubuh awalnya yang kuat telah menjadi kurus dan lemah selama waktu ini. Dia sudah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiao Yan terus gemetar. Dia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Gelombang demi gelombang niat membunuh liar bergejolak di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat memungkinkan kukunya menekan telapak tangannya. Tetesan darah mengalir keluar dari mereka dan jatuh. Hun Tiandi, jika aku memiliki kesempatan untuk melakukan kamu, aku akan mengubah klan Hun kamu secara terbalik. Petik 1. Mata merah darah Xiao Yan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi. Suaranya serak dan rendah. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan menyebar dalam gelombang seperti mode dengan dia di pusat. Segera, awan gelap bergejolak dan guntur meraung. Di State Soul, petik 1. Para ahli dari klan Hun, yang baru saja memberi Xiao Yan senyum remeh tiba-tiba memiliki ekspresi kaku setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan Hun Tiandi akhirnya memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Jelas, dia tidak berharap bahwa itu kekuatan spiritual Xiao Yan telah benar-benar melonjak sampai sejauh itu dalam waktu setengah bulan. Sungguh hebat Xiao Yan, suara Hun Tiandi rendah dan dalam. Ada niat membunuh samar-samar di dalamnya. Xiao Yan saat ini akhirnya menyebabkan dia merasa sedikit terancam. Xiao Yan, petik 1. Sosok tua yang sangat tertekan oleh rantai logam di dalam kandang tiba-tiba gemetar karena kata-kata Hun Tiandi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya, mereka berhenti di pemuda berpakaian hitam, yang mengambang di langit jarak yang cukup dekat. Tubuhnya menegang seketika, air mata bergulir dari matanya. Suara lelaki seraknya dipenuhi kesedihan yang tak tertandingi. Yan jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Chapter 1604, Bab 1604, Reuni Ayah Anak. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hanya suara orang tua, yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak berujung bergema di langit. Xiao Yan masih pemuda yang lemah ketika mereka berpisah saat itu. Namun, pemisahan itu pada waktu itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Kebencian memenuhi hati pemuda selama periode waktu yang panjang ini. Dia telah melatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari waktu kematian dan waktu lagi sambil menembus batas. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah memanjakannya dan membiarkan yang terakhir untuk menikmati kehidupan di masa tuanya. Gu Yuan dan yang lainnya menjadi tenang saat melihat pemuda yang agak kurus di udara. Mereka tahu cukup banyak tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami seberapa banyak usaha dan pengorbanan yang dia lakukan. Orang biasa hanya mampu melihat pencapaiannya yang luar biasa. Namun, mereka telah melupakan berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian mencolok ini. Orang ini benar-benar seorang pria. Tak seorang pun di klan Lei aku dapat membandingkan dengannya. Lei Ying menghela nafas dengan lembut dan bergumam. Xiao Yan mampu perlahan naik dari menjadi pemuda yang lembut saat itu sampai raksasa yang bahkan mereka harus anggap serius. Selain itu, ia juga perlu melarikan diri dari para pembunuh yang telah dikirim klan Hun selama periode waktu ini. Perjalanan yang sulit itu tidak hanya gagal menyebabkan para pemuda mengalami kematian dini tetapi malah menjadi batu asa baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat. Mereka semua mengakui bahwa itu mereka pasti tidak akan bisa melakukan yang lebih baik daripada Xiao Yan jika mereka menggunakan sepatunya. Setelah semua, Xiao Yan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Klan Xiao yang dulu terkemuka tidak meninggalkannya dengan kekayaan apapun. Para ahli dari klan Lei diam dalam menghadapi sensor lembut Lei Ying. Mereka tidak dapat membantahnya. Xiao Yan GG, Sun Er menggigit bibirnya dengan lembut. Matanya yang cantik mengandung kemerahan saat dia melihat punggungnya yang bergetar berulang kali. Dia mampu merasakan emosi yang bergelombang di hati yang terakhir. Dia sangat menyadari upaya yang telah dilakukan Xiao Yan selama tahun-tahun ini.
Sosok tua itu di dalam penjara mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam pada pria muda berpakaian hitam. Dia masih bisa melihat beberapa jejak pemuda dari saat itu di wajah yang sudah matang. Putranya, yang pernah dibanggakannya, benar-benar sekali lagi muncul di depannya. Anak, air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam maju. Suaranya serak saat dia meraung, Yan Er, pergi. Petik 1. Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa menakutkannya klan Hun. Do Huang atau bahkan Do Zong, yang bisa mendominasi kekaisaran Jiama saat itu hanya dianggap biasa di tempat itu. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat orang merasakan keputusasaan. Xiao Yan melihat sosok lansia, yang sedang tertahan oleh rantai logam berat. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Terlepas dari berapa banyak kesulitan yang dideritanya, ayahnya setidaknya masih hidup. Apa? Adegan yang menyentuh. Hun Tiandi tertawa samar. Matanya memandang ke arah Xiao Yan dan berkata, mungkin kamu harus berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Do Huang di masa hidupnya. Untuk memungkinkan dia hidup dengan selamat sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun kami. Jika tidak, kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama terjadi padanya. Aye, aku akan. Gu Yuan dan yang lainnya mengerutkan kening mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum naik di wajah Xiao Yan. Dia mengangguk dengan lembut dan tertawa, kamu dapat yakin bahwa itu Xiao Yan akan mengingat bantuan besar ini. Petik 1. Lei Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan. Rasa dingin yang padat muncul di dalam hati mereka. Seseorang dengan tampang ganas tidak menakutkan. Orang yang menakutkan adalah seseorang yang mampu membuat senyum di wajahnya sementara niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi sedikit bergetar. Bakat Xiao Yan sama mencolok seperti Xiao Xuan saat itu. Namun, keburukan yang terbentuk jelas sangat melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah darah Xiao Yan. Dia jelas mengerti bahwa itu kata-kata yang Xiao Yan katakan sebelumnya bukan hanya kata-kata kemarahan. Jika Xiao Yan diberi kesempatan, Hun Tiandi percaya bahwa itu yang pertama pasti akan memusnahkan Klan Ire Hun sampai tidak ada yang tersisa. Namun, kemungkinan sangat sulit bagi kesempatan seperti itu untuk muncul. Transaksi. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno muncul dan muncul. Itu adalah Tuosi Ancient God Jade yang terakhir. Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa itu metode ini tidak akan bekerja pada ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas mata Hun Tiandi saat dia melihat giok kuno di tangan Xiao Yan. Begitu ia mendapatkan batu giok kuno terakhir ini, ia akan belajar tentang lokasi dari mansion Dewa Kuno Tusi dan kemudian membukanya. Pada saat itu, ia benar-benar akan melompat menjadi penguasa dunia ini begitu ia mendapatkan pil di rasi embrio di dalamnya. Pada saat itu, aliansi yang disebut akan seperti semut di matanya. Sebuah flip dari tangannya dapat dengan mudah menghancurkannya. Tubuh kelompok Lei Ying menjadi lebih tegang setelah mereka melihat Xiao Yan mengeluarkan batu giok kuno. Namun, tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Xiao Yan saat ini. Dari penampilan Xiao Yan sebelumnya, ia kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya menyelamatkan ayahnya saat ini. Kami akan menukar orang dan giok bersama. Kamu harus memahami betapa sederhananya bagi aku untuk membunuh ayahmu. Oleh karena itu, kamu lebih baik tidak mengizinkan aku melihat kamu melakukan trik apapun. Hun Tiandi menarik matanya dan perlahan berkata. Xiao Yan melirik Hun Tiandi. Dia menyebarkan tangannya dan giok kuno perlahan naik di bawah kendalinya. Melihat ini, Hun Tiandi juga melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam tersebar. Dengan jentikan jarinya, rantai logam di tubuh Xiao Zhan itu semuanya dilepaskan. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyambar Xiao Zhan. Sini, Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiao Zhan dibawa ke Xiao Yan di bawah penahan cahaya hitam. Setelah itu, pikiran melewati pikiran Xiao Yan dan giok kuno juga menembak langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama, Xiao Yan menekan jari kakinya di udara dan melesat maju. Tangannya yang besar meraih Xiao Zhan. Sebuah gaya isap meletus dan dia menarik yang terakhir.
Dia memangkas tangannya ke bawah dan menahan hitam di sekitar tubuh. Xiao Zhan dipotong. Hun Tiandi meraih giok kuno tepat ketika Xiao Yan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan tawa keras saat merasakan kehangatan di jade kuno. Sekarang giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke panggung yang dia impikan. Ayah! Tubuh gembira Xiao Yan bergetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya melintas dan dia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu, dia dengan hati-hati menempatkan Xiao Zhan. Yan itu benar-benar kamu. Petik 1. Melarikan diri dari penahanan dan diselamatkan telah terjadi sepersekian detik ke Xiao Zhan. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekatnya. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah Xiao Yan. Cara yang menakutkan itu seolah-olah dia takut bahwa ini hanyalah ilusi. Ini meskipun dia terus-menerus berharap untuk hari ini datang. Ayah, kamu telah menderita. Maaf. Melihat es tipis seperti yang muncul dari Xiao Zhan, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan rasa matanya berubah menjadi merah. Kedua kakinya sangat berlutut di depan yang pertama. Bahkan batu besar di bawahnya telah berakhir dengan banyak garis retakan. Ini benar-benar kamu. Tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiao Yan dengan gaya gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini menyebabkan semua orang merasa sedih. Yan cepat bangun. Itu semua karena ayah tidak berguna. Xiao Zhan menghapus air matanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Yan berdiri dan melihat wajah ini, yang telah menjadi lebih matang daripada saat itu. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi senang. Hal yang benar-benar ingin dilihat oleh seorang ayah adalah pertumbuhan anaknya. Orang yang paling dia khawatirkan ketika dia ditangkap saat itu adalah putra bungsu ini. Namun, anak ini adalah keajaiban dan kebanggaannya yang terbesar. Xiao Yan menarik nafas saat dia melihat Xiao Zhan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, "Ayah, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua semua menunggumu. Aku akan membawamu menemui mereka begitu masalah di sini selesai. Namun sekarang, izinkan aku menyelesaikan beberapa masalah." Petik 1. Lindungi ayah aku. Xiao Yan menoleh dan berbicara kepada para ahli dari Sky Mansion di sampingnya. Kepala aliansi, kamu dapat yakin bahwa kita akan melindunginya sampai kematian kita. Petik 1. Puluhan ahli Sky Mansion, yang telah mencapai puncak kelas Douzun, segera menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Segera, mereka bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan, memberinya perlindungan ketat. Yan ini, Xiao Zhan terkejut saat menyaksikan adegan ini. Orang-orang di sekitarnya semuanya memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Namun, dia merasa sangat tidak percaya di dalam hatinya saat dia menyaksikan para ahli ini di matanya yang jauh menghormati ketika berbicara dengan Xiao Yan. Mungkinkah anak muda yang pernah dia lindungi itu sudah menjadi sekuat ini? Ayah, tidak perlu khawatir. Mereka akan menjagamu. Petik 1. Xiao Yan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum berbalik. Niat membunuh yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya. Keinginan pembunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tidak bisa dikendalikan. Karena itu, dia harus membunuh. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya melempar tatapan mereka ke atas ketika Xiao Yan telah berbalik. Mereka memandangnya. Ada juga rasa dingin di mata mereka. Klan Hun sudah berhasil mengumpulkan semua dewa kuno Dewa Tudia. Mereka pasti tidak boleh pergi dengan lancar. Xiao Yan menurunkan dagunya di wajah tatapan mereka. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi, yang memegang batu giok kuno dan tertawa liar ke arah langit. Busur ganas terbentuk di sudut mulutnya. Segera, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. Ayo menyerang. Meningkatnya niat membunuh menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.